Ini ada yang tanya, kalau bunga bank itu riba, apa dalilnya? Baik. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal, riba haram. Kalau kita ingin mencari uang, yang direkomendasikan carilah dengan cara jual beli, bukan dengan cara riba. Barang jadi dijual lalu jadi uang, itu namanya jual beli. Uang diberikan barang, dibelikan barang, barangnya dijual, dapat uang, ini namanya jual beli. Tapi kita punya uang, kemudian dipinjamkan, melahirkan uang, dipinjamkan, melahirkan uang, maka uang melahirkan uang, itu adalah riba. Kemudian ada lagi selain ayat ini, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang pinjaman itu pemberi pinjaman menarik manfaat atau menarik keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Jadi kullu qardin, ini kaidah ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman ketika si pemberi pinjaman itu menarik manfaat, maka manfaat tersebut adalah riba. Dan manfaat ini tidak harus berupa uang. Ketika manfaat itu berupa uang, maka itu jelas riba. Kalau berupa yang lain bagaimana? Sama, itu juga riba. Coba saya cari, ada babnya, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan seperti ini. Idza aqrada qardon, atau idza aqrada ahadukum qardon, apabila ada orang yang meminjamkan satu pinjaman kepada orang lain, fa'ahdalahu, lalu kemudian orang itu memberikan hadiah, aw hamalahu 'ala dabbah, atau menaikkan di atas hewan tunggangan, fala yarkabha, jangan naik ke hewan tunggangan itu, wala yaqbalhu, dan jangan menerima hadiahnya, illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalika, kecuali hal tersebut sudah terjadi antara dirinya dengan orang itu sebelum terjadinya transaksi utang piutang. Kenapa Nabi melarang? Karena ketika kita minjamkan uang lalu dapat manfaat diboncengkan, maka itu namanya riba. Atau dapat manfaat mendapatkan hadiah, maka itu namanya riba. Memang hadiah dibolehkan dalam agama kita, dalam pinjam meminjam, tapi tidak boleh ada perjanjian di awal. Silahkan kalau mau memberikan ucapan terima kasih, tidak perlu dibuat kesepakatan awal. Contohnya adalah diriwayatkan dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi pernah memiliki utang kepada sahabat ini, sahabat Jabir. Lalu pada saat itu disebutkan faqadoni wazadani, beliau melunasi hutangnya dan memberikan tambahan nilai hutangnya, dengan catatan tidak ada kesepakatan di awal. Itu sifatnya adalah hadiah setelah hutangnya lunas, tetapi tidak ada kesepakatan nanti kalau sudah lunas ngasih hadiah, maka itu tidak termasuk riba. Jadi itu diantara dalil haramnya riba terkait dengan bunga bank. Karena pada saat kita meminjam, kemudian kita memberikan manfaat atau memberikan
uang tambahan ketika mengembalikan, maka uang tambahan itu adalah keuntungan si pemberi pinjaman. Maka keuntungan tersebut adalah riba, dan keuntungan tersebut tidak harus uang. Maka keuntungan itu namanya riba. Ayat-ayat yang mengancam orang yang melakukan riba juga banyak. Ayat-ayat yang mengancam tentang orang yang melakukan riba banyak. Hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang akibat melakukan riba juga banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi, wa man 'ada faulaika ashabun nar. Sudah tahu riba, masih diulangi lagi, maka Allah berfirman, maka bagi mereka penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di ayat ini juga disebutkan hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Kemudian juga Rasul pernah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawa. Ini ada sahabat bersaksi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan nasabahnya, wa katibahu pencatatnya, sekretaris, wa syahidaihi dua orang saksinya, wa qal dan Nabi bersabda hum sawa, mereka sama. Sama maksudnya sama-sama mendapatkan laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya ada banyak dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa kelebihan atau tambahan dari uang yang kita pinjamkan lalu kita mendapatkan tambahan yang ada perjanjian sebelumnya, maka itu adalah riba. Dan di dalam transaksi bank yang semacam itu menurut keyakinan agama kita itu juga riba. Ingat, saya tidak mengatakan bahwasanya bank itu haram, bukan. Yang kita soroti adalah produk ribanya. Ya, tetapi dalam hal yang lainnya bank punya banyak manfaat. Tetapi yang kita persoalkan di sini bukan banknya, tapi produk ribanya, yakni uang melahirkan uang, meminjamkan uang, mengambil keuntungan di situ, bukan yang lainnya yang sedang kita bahas. Kalau bank itu tergantung nanti pelakunya mau menggunakan yang benar atau menggunakan sistem yang ribawi, dan riba ini dosanya besar karena 1 dirham yusibuhur rajul minar riba, yang diperoleh dari riba, a'dhamu indallahi fil khati'ah, maka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya min sittin wa salasina zaniyah, dibandingkan 36 kali berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam bishawab.